Ammar bin Yasir, sang pengikut kebenaran. Dialah sosok sahabat Nabi yang istimewa, berasal dari keluarga syuhada. Bahkan ibunya adalah syahidah pertama dalam sejarah perkembangan Islam. Dia selalu mengikuti jalan kebenaran walaupun penuh dengan duri. Walau penuh penderitaan, laki-laki ini tetap setia pada ajaran dan bimbingan Rasulullah SAW. Ammar berasal dari keluarga sederhana, bahkan tergolong kurang mampu. Ayahnya Yasir bin Amir berasal dari daerah Yaman, sedang ibunya adalah seorang budak bernama Sumaya bin Kayat. Ketiganya adalah gambaran manusia yang membuka hatinya pada hidayah. Mereka memang miskin, tapi hatinya kaya akan iman. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah memuji Ammar di hadapan sahabat yang lain. Beliau SAW bersabda, "Tubuh Ammar ini hingga ke tulang-tulangnya penuh dengan iman." Hampir semua sahabat yang termasuk generasi awal mengalami penyiksaan, ancaman, serta gangguan dari kaum musyrik. Jika sahabat itu berasal dari suku terpandang, kaya, dan punya posisi penting, yang akan mereka dapatkan adalah ancaman dan gertakan. Namun jika berasal dari kalangan budak, miskin, tidak berpengaruh, maka mereka akan mendapatkan siksaan di luar batas kemanusiaan. Itulah yang dirasakan keluarga Yasir. Siksaan yang mereka dapatkan sampai membuat Rasulullah SAW bersedih. Setiap hari ayah, ibu, dan anak itu dibawa ke padang pasir Mekkah, lalu disiksa. Ammar pernah merasakan tubuhnya dibakar dengan api. Rasulullah SAW yang kebetulan melihat peristiwa itu mengusap kepalanya lalu berujar, "Wahai api, jadilah engkau sejuk dan menyegarkan tubuh Ammar, sebagaimana engkau dulu juga sejuk dan menyegarkan tubuh Ibrahim." Melihat kokohnya iman Ammar, para penyiksanya yang berasal dari Bani Makhzum semakin menggila. Mereka merasa tertantang untuk menundukkan Ammar, maka mereka pun menyiksa Ammar dengan berbagai cara, dari mulai disiksa dengan api, disalib, ditelentangkan di atas padang panas, sampai dibenamkan dalam air. Mereka terus meminta Ammar agar meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji Tuhan-Tuhan mereka. Saat itu kondisi Ammar hampir tak sadarkan diri, dan di luar kesadarannya, Ammar pun mengikuti apa yang diucapkan penyiksanya. Dan ketika kesadarannya mulai pulih, Ammar menyesali semua ucapannya. Ia pun menangis dan terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia takut ucapannya akan membuat semua pengorbanan keluarganya selama ini tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW mendatangi Ammar dan berkata, "Benarkah yang aku dengar ini, wahai Ammar?" Dengan perasaan sesal di hatinya, Ammar menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Engkau tidak akan mendapatkan dosa jika mereka melakukan penyiksaan terhadap dirimu lagi. Dan engkau boleh mengatakan apa yang pernah engkau ucapkan." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Ammar dan menurunkan tentang dirinya sebuah ayat yang berbunyi, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman, ia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan baginya azab yang besar." Saat Rasulullah SAW mengizinkan para sahabatnya
untuk berhijrah ke Madinah. Maka Ammar termasuk orang yang berhijrah ke sana demi menyelamatkan agamanya. Begitu ia tiba di Kuba, di mana para kaum muhajirin berhijrah, Ammar langsung mengajak mereka untuk mendirikan sebuah masjid agar mereka dapat melaksanakan sholat. Kaum muhajirin pun menyambut ajakan Ammar. Maka masjid yang dibangun oleh Ammar bin Yasir menjadi masjid pertama yang dibangun pada masa Islam. Dan ini cukup menjadi kemuliaan dan kelebihan diri Ammar. Begitu Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka menjadi sedanglah hati Ammar. Ia begitu bergembira bak seorang kekasih yang menunggu kedatangan kekasihnya. Ia selalu dan senantiasa mendampingi Nabi SAW hingga seolah ia tidak pernah berpisah dengan beliau, baik pada siang maupun malam. Nabi SAW pun membalas kecintaan Ammar kepada dirinya. Jika Ammar datang menghampiri Nabi, maka beliau akan bersabda, "Telah datang orang baik yang dianggap baik." Pada perang Badar, Ammar berjuang di bawah komando Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh. Ia adalah satu-satunya di antara kaum muslimin yang berjuang dalam peperangan tersebut, yang kedua orang tuanya sudah menjadi syahid terlebih dahulu. Saat Rasulullah SAW telah kembali ke pangkuan Allah dan banyak bangsa Arab kembali murtad dan keluar dari Islam, pada saat itu Ammar di perang Yamamah memiliki sebuah kisah yang amat masyhur. Hal itu terjadi saat para sahabat Rasulullah sedang berjuang bersungguh-sungguh dalam perang. Kematian telah merenggut banyak dari para penghafal Al-Quran. Pasukan muslimin sudah mulai terdesak. Saat itulah Ammar bin Yasir berdiri di atas sebuah batu yang tinggi. Saat itu sebelah daun telinganya hampir terputus dan masih tergelantung di kepalanya. Ia berseru, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian hendak berlari meninggalkan surga? Mari ikuti aku, wahai kaum muslimin." Kemudian Ammar berlari di hadapan barisan kaum muslimin, padahal telinganya masih bergelantungan di pipinya. Maka bergeraklah pasukan muslimin dengan semangat yang diberikan Ammar, sehingga Musailamah Al-Kadzab dapat dibunuh. Maka banyak manusia yang kembali ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong setelah mereka meninggalkan Islam secara berbondong-bondong. Saat Umar Al-Faruq menjabat sebagai khalifah, ia mengangkat Ammar untuk menjadi wali di Kufah. Dan ia ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud. Umar menuliskan sebuah surat kepada penduduk Kufah yang berbunyi, "Amma ba'du, aku mengirimkan kepada kalian Ammar sebagai pemimpin kalian dan Abdullah bin Mas'ud sebagai pengajar dan menterinya. Keduanya adalah sebagian sahabat dekat Nabi kalian yang bernama Muhammad. Taatilah keduanya dan berikan kepatuhan kalian kepada mereka berdua." Kemudian Umar menceritakan kepada Ammar maksudnya tadi, namun Ammar menolak jabatan itu. Begitu Umar bin Khattab berjumpa dengan Ammar, maka Umar berkata, "Apakah tindakan yang aku lakukan telah melukaimu, wahai Ammar?" Ammar bin Yasir menjawab, "Demi Allah, jabatan lebih melukaiku daripada aku terisolir darinya." Semoga Allah meridhoi Ammar bin Yasir. Keimanan telah memenuhi seluruh tubuhnya, dari ujung rambut hingga ujung kakinya.